Halo, ya semoga semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran ekonomi, masih dengan saya, Ibu Yogi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Apa sih itu badan usaha milik swasta? Nah, badan usaha milik swasta atau biasa disingkat BUMS adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk BUMS ini? Oke, kita lihat ya. Pertama, perusahaan perseorangan. Ya, perusahaan perseorangan, perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang saja sebagai pemilik perusahaan dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya. Dengan demikian, seluruh harta kekayaan si pemilik jadi jaminan perusahaan. Badan usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin boleh dilakukan. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Oke, kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah yang pertama mudah didirikan. Kedua, organisasinya sederhana. Yang ketiga, pengelolanya fleksibel dan bebas. Yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin karena yang memang si pemilik modal yang menjalankan usahanya. Oke, kelemahannya apa sih? Ya, kelemahannya adalah pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas. Modalnya terbatas. Nah, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan juga terbatas. Itu kelemahannya. Kemudian yang terakhir adalah kelangsungan operasional perusahaan juga terbatas. Oke, berikutnya firma. Apa itu firma? Oke. Firma atau biasa disebut FA diatur dalam pasal 15 sampai 35 KUHD. Persekutuan perdata yang menjalankan usaha dengan nama bersama. Itu dia firma. Didirikan dengan membuat akte otentik dibuat oleh pihak ketiga. Pendaftaran ke pengadilan negeri setempat. Oke, tanggung jawab sekutu sampai dengan harta pribadi masing-masing, sampai ke harta pribadi masing-masing. Jadi tanggung jawab sekutu pada firma. Kemudian tanggung jawab adalah tanggung renteng masing-masing untuk keseluruhan. Jadi semua anggota pemilik firma bertanggung jawab dengan porsi yang sama kepada firma. Pendaftaran ke pengadilan negeri setempat. Oke, masih kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya dulu ya, kebaikan si firma ini kemampuan manajerialnya lebih besar. Adanya pembagian kerja di antara para pemilik. Tuh, pendiriannya lebih mudah, baik dengan akte ataupun tidak dengan akte pendirian. Nah, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi karena ada beberapa orang di sini. Nah, keburukannya apa sih? Ya, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kerugian disebabkan satu orang harus ditanggung bersama oleh anggota lain karena tadi tanggung jawab renteng tadi. Ya, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Oke, berikutnya ada persekutuan komanditer. Apa sih itu persekutuan komanditer atau CV yang sering kita dengar? Ya, persekutuan komanditer atau CV diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUHD. Badan usaha dengan beranggotakan sekutu aktif dan persekutuan pasif. Itu dia CV. Ya, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan sampai ke harta pribadinya menjadi jaminan perusahaan. Ya, dia menjalankan operasional si CV. Itu si sekutu aktif. Sekutu pasif. Nah, kalau sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang dimasukkan saja. Ya, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham. Oke.
Next, bentuk perjanjian kerjasama perusahaan bersama antara dua orang atau lebih. Ya, dengan akte otentik sebagai akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang berwenang. Para pendiri persekutuan komaniter terdiri dari sekutu aktif, sekutu pasif tadi ya. Yang membedakan adalah tanggung jawab dalam perusahaan. Ya, mana lebih besar tanggung jawabnya? Ya, sekutu aktif. Ya, betul. Oke, sekutu aktif adalah orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Oke. Sekutu pasif, orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja ke dalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya. Oke, apa sih kebaikan dan keburukannya? Nah, kebaikannya adalah kemampuan manajerialnya lebih besar. Proses pendiriannya relatif mudah, masih mudah di sini. Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar. Kemudian mudah memperoleh kredit. Tuh. Nah, keburukannya apa? Sebagian sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk persero aktif atau persekutuan aktif, dia bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Ya. Kemudian yang kedua, sulit menarik kembali modal. Ya. Yang ketiga, kelangsungan hidup perseroan tidak menentu. Itu tentang CV. Oke, sekarang kita bahas tentang ya PT atau perusahaan terbatas. Ya, ini juga sering didengar ya, PT. Oke, apa sih itu PT? Coba kita lihat. Ya. Perseroan terbatas atau PT. Ya, diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Didirikan oleh minimal 2 orang atau pribadi hukum. Ya, mempunyai minimal modal dasar. Ya, kalau sekarang minimal modal dasarnya adalah 50 juta rupiah. Ya, minimal modal yang harus disetor ke bank adalah 25% dari minimal modal dasar. Ya, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham. Ya, didirikan dengan akta notaris dan berlaku sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman. Nah, namanya sekarang adalah Menteri Hukum dan HAM. Tuh. Bertindak secara pribadi hukum, memiliki harta kekayaan sendiri. Oke. Kelemahan PT yang pertama adalah proses pendiriannya kompleks dan peraturannya ya sesuai dengan undang-undang tadi. Ya. 2 kali bayar pajak karena dividen dari pemegang saham uh, dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan PT. Ya. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan karena publik harus tahu tentang laporan dari kinerja perusahaan. Yang berikutnya adalah dapat mengurangi motivasi kerja. Oke, kelebihan PT. Ya, kita lihat kelebihan PT. Kelebihan PT atau perusahaan terbatas ini adalah perusahaan mudah mendapatkan modal. Modal yang diperoleh dapat dari beberapa investor. Pemiliknya mudah diganti. Apabila pemilik tidak mampu menjalankan perusahaan, maka RUPS dapat menggantinya dengan orang yang lebih tepat. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga profesional. Tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak bisa mengambil kekayaan pribadi. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya saja. Demikianlah penjelasan tentang BUMS. Untuk perhatian anak-anak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Salam hebat untuk kalian semua.